Episode 9 dibuka dengan memperlihatkan Birdie yang sedang melakukan perjalanan seorang diri. Dia menjelajahi kutub es, lebih tepatnya di wilayah Alaska. Birdie mengikuti sebuah peta yang tampak seperti sebuah gambar. Birdie kemudian tersenyum cerah saat gunung es di depannya terlihat mirip seperti gambar yang ia pegang. Itu artinya pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Birdie lalu turun ke bawah dan menemukan sebuah kapal laut misterius yang tersembunyi di balik gunung es tadi. Ketika sedang melihat-lihat, Birdie tidak sengaja terjatuh karena lantai kayu dari kapal tersebut sudah rapuh. Di dalam kapal terdapat beberapa mayat yang tinggal kerangkanya saja. Kemungkinan besar mereka adalah awak kapal itu sendiri. Birdie kemudian menelusuri bagian dalam kapal itu dan menemukan sebuah buku yang di sekelilingnya ditumbuhi oleh bunga ungu Pyrus X Mystery. Di sini rupanya, ujar Birdie yang tidak ragu langsung mengambil buku tersebut. Dari sampulnya tertulis kalau buku itu adalah sebuah jurnal milik seorang dokter yang bernama James. Saat Birdie membuka dan membalikan beberapa halaman jurnal tersebut, tiba-tiba saja tali yang mengikat tubuhnya tertarik kembali ke atas. Setelah berada di atas, Birdie yakin sekali kalau dirinya hanya seorang diri. Namun Birdie terkejut saat melihat beberapa jejak kaki aneh di sekitar sana. Sekarang ini markas Last Man sekaligus tempat pembuatan obat dari Dr. Adit berada di kebun binatang milik Amy. Mereka mengambil alih kebun binatang itu dan merenovasi beberapa bagian dari bangunan tersebut. Semua anak-anak hibrida termasuk Agus juga dikurung di situ, lebih tepatnya di ruangan pompa. Meski menjadi tawanan, anak-anak tetap diberi makan. Tapi ya, dikasih makannya itu kibble, makanan kering untuk hewan peliharaan. Anak-anak terpaksa memakannya karena mereka sudah sangat lapar. Agus memperhatikan dari kejauhan. Kini dia sudah lebih akrab dengan Wendy, terutama karena Wendy bisa berbicara sepertinya. Wendy berkata kalau mayoritas anak-anak hibrida tidak bisa berbicara, karena itu mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Wendy lalu teringat sesuatu kalau dirinya belum memperkenalkan Agus dengan anak-anak yang lain. Wendy lalu memperkenalkannya dengan setiap anak satu persatu. That's Teddy. Besides, he's had it a little rough. He can talk too, but... Talk. Sayangnya ada satu orang anak yang tidak berada di situ, yaitu anak hibrida berjenis bunglon yang bernama Roy. Roy adalah anak yang menggantikan Agus semalam untuk dijadikan bahan eksperimen. Tidak ada anak yang tahu tentang itu. Yang mereka tahu, Roy dibawa pergi oleh pasukan Last Man dan belum kembali hingga sekarang. Anak-anak lalu bertanya bagaimana Agus bisa tertangkap. Agus lalu menunjukkan sebuah brosur milik Amy dan berkata kalau dirinya menghubungi itu melalui radio. Mendengar itu, anak-anak seketika mendapatkan sebuah ide untuk menghubungi Amy menggunakan radio juga. Oh, Mom! Come on! We can come on! Wendy tahu caranya menggunakan radio itu karena ia sering memperhatikan saat Amy tengah menggunakannya. Masalahnya, radionya ada di lantai atas dan mereka harus mencari cara untuk bisa ke sana. Di sisi lain, Dr. Adi tampak menyuntikkan obat kepada Rani. Hingga beberapa detik kemudian, gejala yang dialami Rani pun menghilang. They gave me my own lab. Dr. Adit hanya diberikan waktu beberapa menit untuk berkunjung. Setelah selesai menyuntikkan obatnya, Dr. Adit kembali dibawa keluar. Saat di luar, Dr. Adit bertemu dengan Jenderal Abbott. Abbott berkata bahwa ia akan melakukan perjalanan selama beberapa hari. Abbott mendesak Dr. Adit untuk segera memberikan hasil. Tapi Dr. Adit meminta waktu untuk beristirahat karena ia sudah tidak tidur selama 3 hari. Sayangnya, Jenderal Abbott tidak peduli dan semakin mendesak Dr. Adit.
Sebelum kepergiannya, Jenderal Abbott menyuruh salah satu bawahannya yang bernama Johnny untuk memimpin tempat itu selama ia pergi. Kembali pada anak-anak, mereka meminta bantuan Bobby untuk mengambil kunci yang berada di luar. Bobby yang merupakan hibrida tikus tanah bisa menyelinap dan keluar dengan mudah. Anak-anak begitu senang saat Bobby berhasil kembali dengan membawa kuncinya. Sekarang mereka berhasil membuka pintu, namun hanya Wendy dan Agus yang akan pergi. Anak-anak lain tetap di dalam untuk menghindari kecurigaan dari para penjaga. Untungnya para pasukan Last Man begitu sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, sehingga Wendy dan Agus bisa menyelinap dengan mudah. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil sampai di ruangan radio. Wendy segera meninggalkan pesan untuk Amy, memberitahukan tempat mereka dikurung termasuk Roy yang dibawa pergi. Wendy tidak sempat berbicara banyak karena ada salah satu petugas yang masuk. Saat keduanya sedang bersembunyi, mereka melihat tubuh Roy yang sudah terbujur kaku tengah dibawa keluar. Sayangnya, saat Wendy hendak berbicara di radio lagi, dia ketahuan oleh Johnny. Keduanya lalu dibawa dan dimasukkan kembali ke ruangan pompa. Johnny merasa penasaran tentang bagaimana cara anak-anak bisa keluar. Lalu dia bisa langsung tahu jawabannya setelah melihat Bobby. Bobby kemudian dipasangkan alat pelacak oleh Johnny sehingga posisinya bisa terus terpantau. Setelah kepergian Johnny, anak-anak lalu menanyakan apakah mereka berhasil menghubungi Amy. Wendy menjawab iya, tapi Amy tidak menjawab panggilan mereka. Anak-anak lalu bertanya bagaimana dengan Roy. Wendy tampak menunduk sedih karena bingung harus menjawab apa. Agus lalu berbohong dengan berkata kalau Roy berhasil kabur. Mendengar itu anak-anak tampak senang dan tidak merasa khawatir lagi. Karena kejadian tadi, pasukan Last Man langsung memasang kamera CCTV di luar ruangan pompa. Wendy lalu bertanya mengapa tadi Agus berbohong. Agus beralasan bahwa ia tidak mau membuat anak-anak lain merasa sedih. Beberapa saat kemudian, beberapa petugas datang dan membawa Agus pergi. Agus tampak ketakutan dan berusaha berontak, tapi dia tetap dibawa ke hadapan Dr. Adit. Saat mereka tinggal berdua saja, Dr. Adit langsung mendekati Agus karena ingin mengetahui sesuatu. Dr. Adit tahu kalau Agus bisa berbicara. Awalnya Agus tidak mau menjawab, tapi jika Agus tetap bungkam, maka nasibnya akan sama seperti Roy. Dr. Adit lalu mengajukan beberapa pertanyaan seperti siapa namanya, umur, dan lain-lain. Percakapan mereka direkam dan Dr. Adit menuliskan beberapa informasi dari Agus. Saat mendengar kalau usia Agus adalah 10 tahun, Dr. Adit merasa terkejut sebab virus X misteri baru muncul 9 tahun yang lalu. Dr. Adit lalu menanyakan siapa orang tua Agus. Namun Agus tidak mengetahuinya karena Paba bukanlah ayah kandungnya. Tell me, Gus, was your father a doctor? I told you I don't have a father. Dr. Adit terus mendesak Agus karena ia yakin bahwa orang tua Agus mungkin adalah seorang ilmuwan. Dr. Adit lalu bertanya di mana Paba. Dengan sedih, Agus menjawab kalau Paba sudah meninggal. Namun Agus berkata bisa bertemu dan berbicara dengan Paba lagi saat ia terjatuh di ladang bunga ungu. Mendengar itu, Dr. Adit sepertinya bisa menggali lagi ingatan dari Agus menggunakan metode tersebut. Dr. Adit berkata bahwa hanya ia seorang yang bisa melindungi Agus dan teman-temannya. Jika Agus mau bekerja sama, maka Dr. Adit berjanji akan menjamin keselamatan Agus dan juga anak-anak hibrida yang lain. Sementara itu, Jenderal Abbott bersama dengan beberapa pasukannya pergi ke kawasan Lowlands. Di sana, Jenderal Abbott mengadakan pertemuan dengan para pemimpin kelompok lain. Jadi, tidak hanya The Last Man, kelompok yang berkuasa di Amerika, ada 3 kelompok besar termasuk pasukan Last Man. Namun hanya satu perwakilan kelompok yang hadir. Pemimpin kelompok penunggang kuda itu bernama Dutch. Sebelumnya, Jenderal Abbott telah mengajukan proposal untuk menjalin kerjasama.
Tapi Dutch menolak hal itu. Ketidakhadiran dari kelompok lain juga menjadi jawaban kalau mereka tidak setuju. Jenderal Abbott tidak berniat untuk memaksa mereka dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Say the word, General. Scene beralih saat Bear berhasil berbicara dengan Birdie di penghujung episode sebelumnya. Birdie merasa waspada mendengar suara asing yang tak dikenalnya. Namun kewaspadaannya menghilang saat Bear berkata kalau ia adalah teman dari Agus. Holy shit, it is you. I'm with Gus. Is Richard with you? No. Mereka berdua membicarakan beberapa hal mengenai Agus. Tentang Agus yang sekarang dijaga oleh Tommy karena Papa sudah meninggal. Birdie lalu bertanya berapa lama Bear telah menyalakan radionya. Saat mengetahui kalau Bear sudah menyalakan radio itu selama beberapa jam, Birdie langsung memperingatinya untuk bersembunyi karena ada alat pelacak di walkie-talkie tersebut. Birdie lalu meminta Bear untuk mencari sebuah kaset rekaman yang disembunyikan di loteng. Birdie ingin agar Bear memberikannya pada Agus. Setelah pembicaraan itu selesai, Bear buru-buru mencari kaset itu dan berhasil menemukannya. Namun kesenangannya tidak berlangsung lama karena pasukan Last Man tiba-tiba saja datang dan menyerbu rumah tersebut. Judy menyuruh Bear untuk kabur dan membawa pergi kaset itu, sementara ia akan berusaha menahan pasukan Last Man selama mungkin. Awalnya Bear menolak dan tidak menyetujui rencana dari Judy, tapi Judy keburu mengunci Bear di loteng sehingga Bear tidak bisa turun. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Judy lalu menyiapkan senjata miliknya dan segera menyambut para pasukan Last Man dengan hangat. Lebih tepatnya panas ya guys. Shoulda knocked. Sementara itu Bear mencoba menyelinap kabur lewat atap rumah. Sayangnya keberadaannya diketahui oleh salah satu pasukan Last Man yang berusaha menangkapnya. Bear mencoba melawan dan berhasil menjatuhkan pasukan itu. Tapi karena atap rumahnya sangat licin, Bear pun ikut terjatuh ke bawah dan tidak sadarkan diri. Tampak walkie-talkie yang digunakan untuk menghubungi Birdie telah rusak saat Bear terjatuh barusan. Bear tersadar beberapa detik kemudian dan segera bangkit kembali. Meski walkie-talkie-nya rusak, tapi untungnya kasetnya baik-baik saja. Bear hanya bisa menatap rumah itu dari kejauhan yang kini tampak tengah terbakar dilahap oleh ganasnya api. Kembali pada anak-anak, seorang petugas kembali memberi mereka makanan kering. Namun ada sesuatu hal yang aneh karena terdapat boneka dog di antara makanan tersebut. Mengetahui hal itu, Agus merasa begitu senang karena itu artinya Tommy masih hidup. Wendy juga mencium aroma milik Amy pada boneka itu sehingga dia yakin kalau Amy dan Tommy akan bersama-sama menyelamatkan mereka semua. Told ya, we're getting out of here. Episode 9 bersambung. Sepertinya segitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka videonya dan pengen dilanjutin, jangan lupa komen lanjut bang di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. I got a target on my back just for being human. Pada episode kali ini diawali dengan memperlihatkan awal mulanya Tommy bergabung dengan pasukan Last Man. Dia telah berusaha dengan segala cara untuk mencari istri dan anaknya yang menghilang, namun hasilnya tetap nihil. Tommy merasa frustasi dan juga putus asa. Hingga ia memutuskan bergabung dengan pasukan Last Man sebagai upaya terakhirnya. Sebab pasukan Last Man berjanji akan membantu Tommy untuk mencari istri dan anaknya tersebut. Kembali ke masa sekarang, Tommy terbangun dari tidurnya dan mengalami serangan panik. Amy yang berada di situ segera membantu agar Tommy bisa kembali tenang. Setelah merasa baikan, Tommy bertanya bagaimana Amy bisa menemukannya.
Amy lalu menjawab tentang Agus yang menghubunginya lewat radio. Sayangnya ia terlambat datang sehingga Agus tertangkap lebih dulu oleh pasukan Last Man. Mendengar itu, Tommy kembali bertanya apakah Amy melihat Bear sembari menyebutkan ciri-ciri dari gadis itu. Amy tidak melihatnya, tapi dia mendengar kabar bahwa salah satu rumah persembunyian baru saja terbakar tadi malam. Dan rumah yang Amy maksud sepertinya adalah rumah yang ditinggali Judy. Tommy tampak terkejut mendengarnya, namun dia tahu Bear adalah gadis yang pintar. Dia pasti selamat dan telah pergi jauh sekarang. Karena keadaan Tommy sudah membaik, Amy berencana untuk pergi menyelamatkan anak-anak hibrida. Dia tidak bisa melakukannya sendirian, karena itu Amy meminta Tommy untuk bekerja sama. Amy sudah hafal betul tentang denah kebun binatang. Di bawahnya ada sebuah terowongan yang bisa mereka gunakan untuk membawa anak-anak pergi. Meski kebun binatangnya sudah diambil alih, tapi Amy sangat yakin jika pasukan Last Man belum menyadari adanya terowongan tersebut. Rencana itu sepertinya akan berhasil sebelum Amy mendengar suara Wendy yang meminta tolong dari radio. Amy buru-buru memakai jaketnya. Ia harus pergi sekarang dan menyelamatkan anak-anak. Melihat hal itu, Tommy bertanya bagaimana dengan rencana mereka tadi. Amy lalu menjawab kalau pasukan Last Man tidak akan menyangka jika mereka melakukan serangan tiba-tiba pada siang hari. Singkat cerita, Amy tampak menyamar menjadi pasukan Last Man lalu menyusup ke dalam sebagai petugas yang membawa persediaan makanan. Amy tampak gugup dan juga ketar-ketir saat harus melewati pos pemeriksaan. Untungnya, Amy berhasil melewatinya dan diizinkan masuk. Amy tampak melihat sekeliling. Tempat itu benar-benar telah diambil alih. Pasukan Last Man telah melakukan banyak perubahan. Mereka bahkan tidak segan menghancurkan barang-barang yang dulunya milik anak-anak. Tiba-tiba saja, salah satu pasukan Last Man bernama Hulk menghadang Amy. Ia tampak curiga karena baru pertama kali melihat Amy berada di situ. Ketika Amy sedang dicerca banyak pertanyaan, Tommy muncul dan berusaha menolongnya. Tommy lalu menunjukkan lambang Last Man di dadanya sembari berkata kalau Amy adalah temannya. Mereka berdua lalu pergi dari sana. Amy mengucapkan terima kasih karena Tommy telah menyelamatkannya. Tapi Tommy segera menyanggah perkataan itu karena yang dia lakukan agar Amy tidak merusak peluangnya untuk membebaskan Agus. Saat mereka hendak pergi ke tempat anak-anak berada, pria yang tadi kembali muncul. Hulk baru ingat kalau dia pernah menembak seorang pengkhianat yang melindungi anak hibrida. Hulk curiga kalau Tommy adalah pengkhianat itu. Karena identitas Tommy sudah ketahuan, dia pun tidak punya pilihan lain selain melawan Hulk. Saat Hulk berhasil ditumbangkan, pasukan Last Man yang lain menyadari keberadaan Tommy dan juga Amy. Amy dan Tommy sudah gagal dan tidak dapat menyelamatkan anak-anak hibrida sekarang. Untuk saat ini keduanya harus kabur dan menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sebelum pergi, Tommy memasukkan boneka dog ke dalam karung makanan agar Agus bisa mengetahui kalau ia sedang berusaha menyelamatkannya. Tommy dan Amy berhasil melarikan diri melalui terowongan bawah tanah. Tapi kini terowongan itu sudah diketahui pasukan Last Man sehingga mereka tidak dapat menggunakannya lagi sebagai jalan kabur. Scene beralih ke penghujung episode sebelumnya, saat Agus dan teman-temannya menemukan boneka dog di antara makanan kering yang diberikan untuk mereka. Anak-anak tampak begitu senang. Mereka percaya bahwa Amy akan segera datang untuk membebaskan mereka. Namun sebelum itu terjadi, mereka harus melakukan sesuatu terhadap kalung yang terpasang di leher Bobby. Terdapat alat pelacak di kalung tersebut sehingga mereka harus berhasil melepasnya sebelum Amy datang. Di tengah-tengah usaha anak-anak untuk melepaskan kalung Bobby, tiba-tiba Johnny muncul bersama dengan beberapa pasukan Last Man. Melihat wajah tegang dari anak-anak hibrida, Johnny langsung memperingatkan agar mereka tidak macam-macam. Sebab kakaknya yaitu Jenderal Abbott tidak akan bermurah hati sepertinya.
Setelah itu, Johnny membawa pergi Agus karena Dokter Adit memanggilnya. Agus lalu dimasukkan ke sebuah ruangan yang telah dipenuhi oleh bunga ungu. Itu adalah ruangan Rani sebelumnya, tapi Rani sudah dipindah dan diberikan kamar sendiri setelah Dokter Adit berhasil bernegosiasi dengan Johnny. You better hope this works, Doc. Dari balik kaca satu arah terlihat Dokter Adit yang memperhatikan gerak-gerik Agus yang kebingungan. Agus selalu mendengar suara Adit yang berbicara kepadanya. Adit menjelaskan bahwa serbuk sari bunga ungu memiliki efek halusinogen bagi para kaum hibrida, seperti semacam hipnotis. Dengan begitu, Adit berharap bunga ungu dapat membuat Agus bisa mengingat kembali masa lalunya. Setelah menjelaskan semua itu, Dokter Adit kemudian menyalakan kipas angin hingga membuat serbuk sari dari bunga ungu berterbangan. Beberapa saat setelah Agus menghirup serbuk sari tersebut, Agus bisa melihat kilasan-kilasan dari ingatan miliknya. Dokter Adit lalu mulai mengarahkan Agus dan menyuruhnya untuk menjelaskan semua yang dia lihat. Agus berkata, ia melihat kembali rumah lamanya, yaitu sebuah kabin yang ia tinggali bersama Paba. Sayangnya tidak ada informasi yang bisa menjelaskan tentang asal-usul dari Agus di sana. Karena itu, Adit mendesak Agus untuk semakin menggali ingatannya di masa kecil. Agus berkata tidak bisa mengingat lebih jauh lagi. Ia pun harus segera kembali karena teman-temannya menunggunya. Dokter Adit tentu saja tidak mau mereka berhenti dan semakin mendesak Agus. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya juga seorang tahanan di sini dan ia meminta Agus agar mau bekerja sama. Agus kemudian mencoba mengingat lebih jauh. Dia melihat sebuah kilasan yang menunjukkan sebuah proyek ilmiah yang dinamai Matahari Malam. Dokter Adit bertanya apakah itu adalah tempat asalnya Agus. Agus merasa tidak yakin, tapi ia melihat seorang wanita. Agus tidak mengenali wanita itu, namun Dokter Adit menyuruh Agus untuk mencari tahu lebih jauh. Hingga tiba-tiba muncul tempat penelitian bernama Fort Smith yang mengerjakan proyek Matahari Malam yang telah Agus sebutkan tadi. I don't know her. Look for a name. Akhirnya Dokter Adit bisa mendapatkan sedikit petunjuk yang berarti. Sementara itu Bear baru saja sampai di tempat bangkai helikopter berada. Bear tampak sangat sedih ketika menemukan jaket milik Tommy yang bersimbah darah. Bear bisa menduga jika suatu hal yang buruk telah terjadi. Kini Bear berjalan sendirian tanpa tentu arah. Hingga tiba-tiba rombongan penyintas lain muncul dan melewati jalan yang dilaluinya barusan. Bear lalu menyusup masuk ke dalam mobil rombongan tersebut dan mencuri beberapa makanan. Sayangnya aksinya itu langsung ketahuan. Seorang pemuda yang memergoki Bear itu kita sebut saja Jordan. Bear kemudian berkata pada Jordan kalau ia butuh tumpangan. Jordan bertanya apakah Bear hanya sendirian. Bear lalu menjawab kalau ia sekarang sedang mencari temannya. Untungnya Jordan mau berbaik hati dan mengizinkan Bear ikut menumpang. Di sisi lain, Tommy mengajak Amy untuk segera meninggalkan kota. Awalnya Amy tidak setuju, namun Tommy berhasil membujuknya. Kesempatan kali ini sudah gagal, sehingga mereka harus menyusun ulang rencana. Di saat mereka hendak berangkat, mobilnya Amy tiba-tiba mogok. Terpaksa mereka harus memperbaiki mobilnya dulu dan itu menghabiskan cukup banyak waktu. Saat Amy baru saja selesai memperbaiki mobilnya, muncul sebuah drone milik pasukan Last Man. Keduanya tampak panik dan segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Amy berusaha melajukan mobilnya secepat mungkin, tapi drone pasukan Last Man terus mengikuti Amy dan Tommy. Right. Yeah, right. Tommy memiliki sebuah ide dan langsung mengambil sebuah katapel. Untungnya bidikannya berhasil tepat sasaran sehingga drone itu pun jatuh. By the way, itu katapelnya katapel milik si Agus ya. Sayangnya beberapa pasukan Last Man berhasil menyusul mereka, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara mobil Amy dan mobil pasukan Last Man.
Di perbatasan kota ada beberapa pasukan lasmen yang berjaga dan sempat menghadang mobil Amy. Amy dengan nekat menerobos barikade tersebut dan berhasil meninggalkan kota dengan selamat. Meski begitu, Amy belum bisa bernapas lega karena mereka belum berhasil membebaskan anak-anak. Amy merasa sangat menyesal. Kalau saja ia mau bersabar dan mengikuti rencana awal, mungkin anak-anak hibrida itu berhasil ia selamatkan. Amy lalu bertanya apa rencana Tommy selanjutnya. Tommy berencana untuk meminta bantuan dari teman-temannya dulu. Mereka adalah mantan pasukan lasmen sama sepertinya. Meski begitu, Tommy yakin jika mereka dapat dipercaya. Saat pasukan lasmen sedang mengejar mobil Amy tadi, anak-anak dapat mengetahui situasinya dan mendengar dari pengeras suara. Tapi wajah mereka seketika berubah sedih saat pasukan lasmen kehilangan jejak Amy karena Amy berhasil meninggalkan kota. Mereka tampak murung dan sempat mengira kalau Amy telah meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Agus kembali. Ia bertanya tentang apa yang terjadi dan Wendy menjelaskan semuanya. Agus pun berusaha menyemangati teman-temannya itu dan berkata, jika nanti mereka berhasil keluar, Agus ingin mengajak mereka semua tinggal di rumahnya yang dulu di hutan. Mendengar ajakan dari Agus, anak-anak hibrida tampak antusias. Mereka bertanya tentang di mana rumah itu dan bagaimana dengan keadaannya. Episode kali ini pun ditutup dengan Agus yang baru selesai menggambar rumahnya dan menunjukkan itu kepada semua anak-anak di sana. Episode 10 bersambung.